Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah semua, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini melalui tugas ini, saya tetap mengatakan semua karena ini yang pertama bagi saya untuk berdoa mudah-mudahan segala prosesnya berjalan lancar dan apapun yang kita pelajari mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah untuk itu saya mengatakan semua untuk berdoa dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Saya harus mengabsen dulu. Jadi Mbak Karima belum masuk. Oke, Mbak Karima belum masuk. Terus Mas Ros. Di pelajaran bahasa Indonesia yang terakhir, kalian sudah belajar tentang apa? Cerita sejarah. Oke, bagus sekali. Sekarang cerita sejarah sudah seberapa jauh belajarnya? Pengertian cerita sejarah. Oke, jadi ada perbedaan antara cerita sejarah dan teks sejarah. Nah, yang kita bahas karena hubungan dengan sastra adalah cerita teks sejarah. Baik, terima kasih Mbak Banda. Oke, kalau kita ambil dua unsur yang paling penting dari teks cerita sejarah, ingat ada perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Kalau saya ambil ini, bukunya ini, anak-anak semua, misalnya. Ini disebut teks sejarah atau teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah atau teks sejarah. Ingat, sekarang coba lihat. Salah satu unsur yang paling penting kalau kita berbicara tentang teks cerita sejarah adalah pertemuan antara fiksi dan sejarah. Oke, selain kata-kata tidak nyata, apa kira-kira pengertian fiksi? Mbak, fiksi, sesuatu yang tidak nyata, khayalan, bersifat khayalan, dan lain sebagainya. Apa? Bisa sampaikan. Nah, kalau sejarah, apa yang dimaksud dengan sejarah? Tadi deh. Kira-kira apa tuh? Jadi, kalau kita bercerita tentang teks cerita sejarah, selalu ada dua. Antara fiksi dan sejarah. Sementara kalau kita bercerita tentang teks sejarah itu hanya ada satu. Jadi kalau kita buka buku kita ini sejarah kebudayaan Islam, sejarah binatang dan lain sebagainya, itu isinya cerita sejarah atau teks sejarah. Cerita sejarah, bagus sekali. Artinya tidak ada unsur imajinasi di sana, tidak ada unsur fiksi di sana, tidak ada unsur fantasi di sana. Itu murni fiksi. Pernah lihat tokoh fiksi? Oke, sekarang sebutin film yang kalian sukai. Ingat konflik? Konflik itu apa? Sekarang, konflik. Permasalahan, bagus sekali. Jadi permasalahan, konflik itu masalah. Jadi setiap cerita harus ada konflik. Cerita yang kalian tulis tidak akan bagus kalau tidak ada konflik. Jadi kalau kita menggunakan itu imajinasi apa? Betul, jadi itu adalah bagaimana cara kita membangun teks cerita sejarah. Jadi, Mbak Aziza, siapa yang akan ditulis kalau punya kesempatan menulis teks cerita sejarah? Ingat, cerita ini bagian dari karya sastra, bukan teks sejarah. Siapa? B.J. Oh, menarik sekali, B.J. Habibie. Kenapa B.J. Habibie? Apa yang istimewa dari dia? Mbak Aziza, silakan. Aziza, mengapa memilih Habibie? Karena kisah cintanya juga. Oke, saya suka kalian fokusnya sama kisah cinta. Semakin banyak kalian membaca sastra, semakin banyak kalian menonton film-film yang bagus, kualitas berpikir kalian akan naik. Dan ketika kalian menghasilkan suatu karya itu akan menjadi karya yang oke, semua dari pelajaran tentang sedikit bahasa Indonesia yang kita bahas, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kira-kira bahwa teks cerita sejarah memiliki dua unsur yang paling penting, yaitu fiksi dan sejarah. Oke, apa kesannya tentang pelajaran hari ini tentang teks sejarah? Gampang dimengerti atau ada yang sulit? Gampang dimengerti. Oke, kemudian kira-kira manfaat apa yang bisa kita peroleh dari membahas tentang teks cerita sejarah? Melihat perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Tapi bayangkan apa yang benar-benar saya inginkan dari kalian ketika saya membahas ini. Ada yang bisa
usaha kalian menghasilkan karya yang baik. Terserah bentuknya kayak mana, tapi kalian mampu menghasilkan sesuatu yang hebat yang bikin kalian bangga. Itu kita sudah maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing.